yaitu ruang sampel dan kejadian majemuk. Iya. Dan kejadian ya. Jadi ada dua materi yang akan saya bahas. Jadi kita bahas 1.2 ya, ruang sampel. Oke ya, ruang sampel dan kejadian. Jadi ini materi kita pada hari ini. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Ada yang bisa jawab? Jadi kita dapat definisikan ya bahwa ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan. Suatu percobaan statistika ya. Oke, suatu percobaan statistik. Jadi ini yang dimaksud dengan ruang sampel. Nah, sebagai contohnya misalnya kemarin ya. Misalnya kemarin Nah, contohnya kemarin tuh apa? Kemarin itu kita misalkan dadu misalnya kemarin kan. Apa ruang sampelnya dari dadu ini? Jadi ruang sampel dari dadu ini, nah ruang sampel dari dadu ini adalah, jadi mata-mata dadu itu tersendiri ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jadi ini adalah ruang sampel. Jadi semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Nah kemudian kalau mata uang, ruang sampel mata uang itu apa? Jadi ada muka, ada gambar dan angka, biasanya gitu orang bilang ya. Ada bilang orang gambar dan ya, ada yang bilang gambar dan angka. Nah ini adalah ruang sampel. Paham ya? Nah kemudian terus apa yang dimaksud dengan kejadian? Jadi kejadian itu ya munculnya suatu ini ya, suatu bagian dari ruang sampel itu ya. Jadi salah satunya sepertinya misalnya kejadian muncul angka 1 pada dadu seperti itu. Kejadian muncul angka 2 pada dadu, berapa peluangnya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan kejadian ya. Nah, kemudian apa sih hubungan antara kejadian dengan ruang sampel? Kita bisa gambarkan seperti ini ya. Kita bisa gambarkan seperti ini. Kita bisa menggunakan diagram pen.
Nah, kita bisa gambarkan dengan ruang pen ya. Nah, jadi ini adalah kita ruang sampelnya. Nah, kemudian ini adalah kejadiannya. Nah, jadi apa hubungannya? Jadi hubungannya itu kejadian itu subset dari ruang sampel sendiri. Jadi itu hubungannya ya. Oke. Nah, kemudian apa sih rumus dari peluang? Nah, sama kayak kemarin ya. Peluang itu dapat kita peluang suatu kejadian ya. Jadi peluang suatu kejadian itu dimana jadi ini hubungan kejadian kejadian A dengan ruang sampel ya. Kemudian ini gimana sih rumus dari peluang satu kejadian? Peluang suatu kejadian dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi peluang kejadian A itu sama dengan N dari A. Jadi jumlah dari kejadian A, jumlah dari kejadian A dibagi dengan jumlah dari sampelnya sendiri, atau kemarin kita udah singkat dengan M per N kemarin ini ya, yang kita pakai kemarin. Nah, paham ya? Enggak. Nah, kemudian di sini ada soal. Saya mengingat soal yang kemarin ya. Saya mengingat contoh-contoh yang kemarin, saya mengingat lagi tentang dadu kemarin. Jadi saya kasih contoh di sini. Nah, saya kasih contoh. Nah, pelemparan 2 dadu. Ini ada pelemparan 2 dadu. Pelemparan 2 buah dadu. Kemudian, nah, yang ditanya dari sini, tentukan A-nya itu, nah, ruang sampel. Yang ditanyanya itu ruang sampel. Ruang sampel S-nya. Kemudian B di sini bila A menyatakan kejadian muncul dua dadu muncul 2 buah dadu dengan muka sama. Oke. Dengan muka sama, tentukan peluang dari A ya. Tentukan, saya singkat aja jadi PA ya, peluang dari A, peluang dari kejadian A. Nah, yang ke C. Nah, yang ke C bila B ya, bila B menyatakan kejadian muncul jumlah muka
2 dadu kurang dari 5. Ini sama kayak soal yang kemarin ya, kurang dari 5. Nah, tentukan peluang dari B-nya ya. Nah, ini yang ditanyakan ya. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada kita coba jawab ya, nomor A ya. Kalau nomor A kemarin kan udah kita jawab ya. Jadi nomor A kemarin itu udah kita jawab. Jadi yang kayak kemarin itu ya. Jadi ada dadu 1, kemudian ada dadu 2. Nah, kemudian mata dadunya di sini kan ada sampai 6 ya. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk mata dadunya. Kemudian di sini ada terlalu maju yang ini. Jadi dadu yang keduanya, jadi di sini saja 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini adalah dadu 2 ya. Nah, ini adalah dadu 2 kita. Nah, ini ruang sampel ya. Jadi yang kita cari kemarin itu waktu pertemuan pertama ini adalah ruang sampel. Nah, jadi yang ini 1,1 ya. Ini kemarin 1,2. Jadi pada pelemparan kesekian misalnya muncul 1,1, kemudian lemparan kedua muncul 1,2 seperti itu ya. Kemudian ini 1,3, ini 1,4, ini 1,5, dan ini 1,6 ya. Dan seterusnya ini sampai sampai 6,6 ya. Nah, teman-teman bisa teruskan ini ya. Silakan diteruskan di catatannya. Nah, 3 ya, 4, kemudian 5 ya. Nah, ini ya. Pokoknya semuanya harus terisin ya. Nah, kemudian silakan teman-teman isi kekosongan yang ada ya. Ini adalah ruang sampelnya. Ruang sampel dari 2 dadu apabila dilempar secara bersamaan. Nah, ruang sampel. Nah, kemudian, nah yang ditanya B di sini, kita kembali ke soal yang B ya. Bila A menyatakan kejadian muncul 2 dadu dengan muka yang sama. Kejadian 2 dadu dengan muka yang sama. Nah, oke. Yang B ya. Yang B. Oke. Saya rasa kalian paham yang ini ya, nomor A ya. Kejadian muncul 2 dadu dengan muka yang sama. 2 dadu dengan muka yang sama ya.
Nah, kira-kira apa ruang ininya? Apa kejadiannya dari A ini? Ada yang bisa jawab? Kejadian muncul dengan muka yang sama dari dua buah dadu. Ada yang bisa jawab? Pak. Siapa namanya? Ismayanti. Nanti Iya, silakan Mbak ya. Isma. 1,1 1,1 berapa? 2,2 2,2 2,2 ya. ya, Kemudian 3,3 ya. 4,5 4,4 4,4 5 5,5 dan 6 6,6. Kira-kira ada lagi nggak? dari Pak Nggak ada ya. Jadi ini adalah ruang ya. jadi ini adalah kejadian untuk dua dadu dengan muncul muka yang sama ya. Jadi di sini 2,2, di sini kan ada di sini nih. Ada 3,3 dan ada 4,4 dan ada 5,5. Nah, jadi itu ya, dua muka dadu yang muncul secara bersamaan dengan angka yang sama. Nah, jadi NA-nya ada berapa? 6 Pak. Ada 6 ya. Oke. Nah, yang ditanya tadi kan peluang A-nya. Jadi peluang A-nya di sini peluang A-nya. Nah, peluang A-nya kita tahu rumusnya gimana tadi? Jadi NA per NS. Nah, kita tahu bahwa NA-nya di sini ada 6. Sedangkan NS-nya ada berapa? Jadi S-nya ini kita ya. 36. Jadi S kita ya. Jadi NS-nya di sini ada 36 ya. Nah, jadi ini adalah NS kita semuanya ya. Adalah 36. Ruang sampel kita ada 36. Nah, jadi 6 per 36. Atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 6 ya. 1/6 Pak. Iya. Paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian yang Paham Pak. Kemudian yang ke C. Nah, coba yang ke C. Yang ke C pertanyaannya di sini tadi dua muka dadu. Nah, jumlah kejadian jumlah dua muka dadu kurang dari 5. Kurang dari 5 ya. Nah, kita tahu di sini coba kita lengkapin ini ya. Kalau kita lengkapin, kita tahu jawabannya ya. Jadi di sini 1,2,1 ya. Ini 2,1, ini 3,1, ini 4,1, ini 5,1, 6,1, ini 3,2, 4,2, kemudian berapa nih? 5,2, kemudian 6,2, ini 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, ini 6,3, ini 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, kemudian berapa? 6,4. Nah, ini 2,5, 3,5, kemudian ada 4,5, kemudian ada 5,5, kemudian 6,5. Nah, yang ditanyakan di soalnya tadi itu yang ditanyakan di soal itu adalah dadu dengan jumlah 2 dadu yang kurang dari 5. Nah, yang kurang dari 5 itu apa aja? 1,1 Pak. Saya tanda ini ya. 2,1 Saya tanda 1,2,3 1,3,
2,1. 2,1 Pak. 2,1, 2,2. 2,2, 3,1. 3,2. 3,1, 3,2 nggak boleh ya. Karena Ya. pernyataannya tadi yang kurang dari 5. Kecuali dia bilang yang kurang dari atau sama dengan 5 baru masuk ya. Kira-kira ada lagi? Begitu aja Tidak Pak. ada, Pak. Gini aja ya. Oke. Nah, jadi NS jadi apa tadi B ya, dia B. Maka B-nya itu adalah B-nya itu adalah berapa tadi? 1,1, kemudian 1,2, kemudian 2,1 Pak. 1,3 ya. 1,4 nya boleh ya? Kemudian 2,1, kemudian 3,1. Benar nggak ini tadi? Benar ya? 2, 4, 6. Ya, ada 6 berarti jumlahnya, berarti NB-nya sama Pak, dengan 2,2-nya belum, Pak. Oh iya, 2,2 nggak masuk. Oh iya benar. Di atas sudah kita urat ya. Oke. 2,2 ya. Terima kasih. 2,2. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. NB-nya berarti ada 6 ya. 6. Nah, berarti peluang dari B-nya berarti NB per NS ya. Ini rumusnya. NS. Ini rumusnya. Berarti NB-nya ini kan 6. Kemudian NS-nya ini 36. Jadi hasilnya 1/6 ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke ya, kalau nggak ada ya. Jelas ya? Yang lain gimana? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas Pak. Udah dicatat? Sudah. Udah ya. Oke, saya sambung ke probabilitas kejadian majemuk ya. Saya sambung ke materi selanjutnya. Sini ada tadi 1.2 ya, jadi 1.3 sekarang. Probabilitas kejadian majemuk. Probabilitas kejadian majemuk. Nah, jadi kalian mungkin udah tahu ya, jadi ada yang istilahnya A gabung B dan A, ini A iris B, A gabung B dan A iris B ya. Nah, jadi saya rasa ini udah dapat waktu SMA, A gabung B dan A iris B. Jadi kita bahas ini lagi ya. Nah, jadi apa yang didefinisikan dengan A gabung B? Jadi A gabung B itu dapat kita definisikan seperti ini ya. Nah, himpunan X, nah di mana X ini anggota dari A dan atau ya, bukan dan ya, atau X anggota dari B ya. Nah, jadi ini definisi dari A gabung B. Apabila kita gambarkan dalam suatu diagram pen, ini kita bisa gambarkan dalam suatu diagram pen ya. Kita gambarkan dalam suatu diagram pen. Oke,
lagi satu ini nggak muncul. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu diagram pen, ini nggak sejajar saya bikin. Gimana biar sejajar deh? Oke, ini ya. Jadi ini adalah semestanya atau ruang sampelnya. Nah, kemudian ini adalah kejadian A-nya dan ini adalah kejadian B-nya. Ini ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan A gabung B? Jadi ini A gabung B ya. Jadi A gabung B. Yang dimaksud dengan A gabung B adalah ini ya. Jadi semua yang ada di dalam arsiran ini adalah A gabung B. Nah, ini adalah semua anggota atau anggota dari A gabung B. Semua himpunan yang ada di dalam A dan B itu adalah A gabung B. Nah, kemudian misalkan saya punya contoh aja seperti ini ya. Saya punya contoh. Misalkan saya contohkan sederhana aja ya, mungkin biar teman-teman paham. Contoh. Nah, misalkan saya punya himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ini ya. Nah, kemudian saya punya B. Nah, yang anggotanya adalah mungkin gini ya, mungkin 4, 5, 6 dan 7. Nah, misalkan ditanya di sini apa sih anggota dari A gabung B? Nah, yang ditanya di sini misalkan ditanya A gabung B. Nah, misalkan ditanya seperti itu. Jadi A gabung B di sini. Nah, misalnya kita pengen kerjakan menggunakan diagram misalkan tadi ya, menggunakan diagram pen bisa. Teman-teman mengerjakan menggunakan diagram pen boleh. Nah, ngajar. Saya beli, Bu. Nah, tadi kita tahu ya bahwa A itu adalah 1, 2, 3 sampai 5 ya. Nah, jadi coba lihat, coba perhatikan dulu apa yang ada di A dan apa yang ada di B. Yaitu 4 dan 5 ya. 4 dan 5. 4 dan 5 itu ada di A dan ada juga di B. Jadi 4, kemudian ada 5. Nah, kemudian apa tadi anggota dari A-nya? Anggota dari A-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, jadi 1, 2, 3 ya, 4 dan 5 ya. Jadi masuk ini 4, 5 juga ya. Nah, kemudian apa yang menjadi anggota dari B? Anggota dari B itu 4, 5, 6, 7. Yang belum ada di sini. Yang belum ada di sini adalah PPT saya kelihatan ya. Yang belum ada di sini adalah apa? 6 dan 7 ya. Nah, 6 dan 7. Nah, sesuai dengan gambaran tadi bahwa A gabung B maka A gabung B ini berarti, nah ingat ya, A gabung B ini adalah daerah yang diarsir tadi.
Nah, daerah yang diarsir berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah. Jadi itu adalah anggota dari A gabung B ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Untuk Tidak ada, gabungan? Pak. Tidak Tidak ada, ya. Pak. Nah, kalau coba irisan, kalau nggak ada ya, saya lanjut ke irisan. Nah, saya taruh di sini aja ya. Nah, kita sambung ke irisan. Nah, kita irisan A iris B. Nah, A iris B di sini adalah himpunan X, di mana X-nya itu anggota dari A dan X itu anggota dari B. Ini adalah irisan ya. Kalau kita gambarkan diagram pennya, ini adalah semestanya ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B, kemudian A iris B. Nah, sesuai dengan definisi, jadi himpunan yang merupakan anggota A dan juga merupakan anggota B. Jadi bisa kita iris apa yang dimaksud. Nah, jadi yang saya iris ini adalah A iris B ya. Yang saya arsirkan ini adalah A iris B, anggota dari A iris B. Paham ya? Nah, apabila pertanyaannya tadi kita sambung, saya menggunakan contoh yang tadi ya. Nah, kita sambung, ada soal yang baru dari sini. Tentukan lagi Nah, tentukan nilai dari A iris B. Nah, misalkan dari soal yang ini. Kira-kira udah ada bayangan apa anggotanya? 4 dan 5, Pak. 4 dan 5 ya. Benar ya. Itu adalah anggota dari A iris B ya. Jadi paham ya? Yang lain paham ya? Nah, kalau jadi 4 dan 5 itu ada di A, dan 4 dan 5 itu ada di B juga. Nah, jadi A iris B adalah itu ya. A iris B adalah 4 dan 5. Kalau kita perlu nggak kita bikin diagram pennya? Kalau sederhananya bikin diagram pennya, oke. Ini S-nya. Jadi di sini ada tadi 4 dan 5 ya. Itu A iris B-nya. Kemudian ada 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini ada 6 dan ada 7. Nah, yang ditanya tadi kan A iris B, berarti tinggal kita arsirkan saja. Ini adalah yang ditanyakan. Nah, yang kena arsir itu adalah anggota A dan B ya, yaitu 4 dan 5. Nah, paham ya? Saya rasa gampang. Masih gampang kok, nggak susah. Nah, kemudian saya sambung ya. Ini belum peluangnya, baru pengantar dari A iris B dan ininya. Nah, kemudian saya sambung banyaknya anggota himpunan. Nah, banyaknya anggota
himpunan A gabung B ini adalah, nah, oh baterai saya habis, tunggu bentar. Duh, luas jadi ruang kita, Putri. Nggak usah mau pindah di sini kita dah. Luas dia ruangannya. Oke ya, saya sambung ya. Jadi banyaknya anggota himpunan A gabung B berarti N A gabung B ini sama dengan NA ditambah dengan NB dikurangi dengan NA iris B. Nah, ini adalah anggota banyaknya himpunan A gabung B ya. Nah, sedangkan untuk peluangnya atau probabilitas sedangkan untuk probabilitas untuk kejadian A gabung B adalah sama ya. Jadi probabilitas A gabung B ini sama dengan peluang dari kejadian A ditambah dengan peluang dari kejadian B dikurangi dengan peluang dari kejadian A iris kejadian B. Nah, jadi ini ya. Saya punya contoh seperti ini. Agar kita lebih paham dengan rumus ini ya. Contoh. Oke. Contoh. Nah. Saya punya contoh kartu Brit G di sini namanya, kata biasa disebut kita kartu poker atau kartu remi ya kalau bahasa istilah kita. Kita ambil satu kartu. Nah, kita ambil suatu kartu. Nah, suatu kartu secara acak dari satu set. Kita ambil suatu kartu secara acak dari satu set kartu, apa namanya istilahnya itu, kartu remi biasanya kita bilang ya kalau di Sumbawa, kartu poker biasanya, atau kartu kalau di buku dia bilang kartu Brit G biasanya gitu ya. Tapi di mana dia tadi kok hilang? Oke, ini ya kartu Brit G, kita ikut di buku ya. Satu set kartu Brit G. Kartu Brit G. Nah, jadi kartu Brit G ini kan ada 3 gambar ya. Ada wajik, jantung, kelor, dan 3 apa 4? Ada 4, Pak. Nah, pasti yang cowok saya tahu dah ini. Apa aja coba sebut?
Ada wajik, jantung, sekop, sama kelor. Oh ya, skop ya, saya lupa sebut skop tadi. Jadi itu ya, jadi ada 3, ada 4 ya, ada 4. Oke, nah bila nah, bila bila A itu adalah kejadian terpilih kartu as. Nah, kejadian terpilihnya kartu as. Saya tanya dulu, kartu as ini ada berapa? Ada yang tahu berapa? Biasanya cowok tahu. Ada 4. Ada 4 ya. Ada as wajik, as kop, as kelor, sama as jantung. As hati ya. Nah, kemudian B-nya itu kejadian terpilih kartu wajik. Nah, kartu wajik ya. Yang ditanya di sini tentukan peluang dari A gabung B. Berarti peluang kejadian terpilih kartu as gabung dengan kejadian terpilih kartu wajik. Itu yang ditanyakan ya. Nah, kita harus tahu ya. Jadi semesta kita ada berapa di sini? NS-nya. Kita jawab aja langsung ya. Jawab. Oke. Kita jawab ya. Kita jawab. Nah, misalkan diketahui ya, diketahui A-nya itu ada berapa di sini A-nya? Kejadian terpilih kartu as, berarti as wajik, kemudian as skop, dan seterusnya ya, sampai hati sama kelor ya. Jadi NA-nya kita ada berapa? NA-nya ada 4 ya. NA kita ada 4. Jadi NA-nya ada 4 ya. Nah, kemudian NB-nya. Kemudian coba kita telusuri B-nya. B-nya itu apa aja? Kejadian terpilih kartu wajik. Berarti kartu wajik itu dimulai dari as ya. As, kemudian 1, 2 sampai king. Sampai king, sampai K ya. Oke. Itu ada 13. Ya, jadi NB-nya di situ ada 13 ya untuk yang wajik. Nah, kemudian S kita ada berapa? Seluruh kartu itu ada berapa? Ada 52, Pak. Ada 52 ya, langsung saja ya, karena ada 52 langsung saja saya taruh NS saja ya. Jadi tahu ya, jadi semestanya kita ada 52. Nah, NS-nya itu ada 52. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa berarti di sini P ya. Berarti di sini PA-nya ada berapa? 4/52 ya. Ingat rumusnya tadi, berarti kalau peluang A berarti NA dibagi dengan NS. Ingat itu, jangan sampai lupa. NA dibagi dengan NS. Nah, berarti di sini ada 4/52. Benar ya? Kemudian peluang dari B. Peluang dari B ini
NB per NS juga. S. Berarti di sini 13 per 52. 52. Nah, ini nggak usah dicari NSP, PS-nya nggak usah ya, peluang S-nya. Nah, kemudian yang ditanya di sini lagi kan, yang perlu kita ketahui berarti di sini, nah saya tambah di sini aja, A iris B itu sama dengan berapa? A itu kejadian terpilih kartu as. Kemudian B itu kejadian terpilih kartu wajik. Nah, kira-kira A iris B ini ada berapa? Ada apa aja? Anunya, sampelnya, anggotanya. Aswajik. Aswajik ya, benar ya, temannya bilang ya. Jadi anggotanya cuman aswajik. Aswajik. Terima kasih. Yang lain paham kan kenapa aswajik ya? Karena cuma ada aswajik yang ada di A dan ada juga di B. Seperti itu ya. Maka N dari A iris B ini sama dengan N dari A iris B ini sama dengan berapa? 1 per, sama dengan 1 ya. Sorry, 1 per saja. Benar 1 ya. Kata temannya tadi 1 dan saya setuju. Karena cuma ada aswajiknya saja. Aswajik. Nah, berarti peluang dari A iris B itu sama dengan 1 per, ingat, N A iris B, ini rumusnya ya, N A iris B dibagi dengan N S. Nah, ini rumus peluang tadi ya, masih ingat ya? Jadi rumus dari kejadian dibagi dengan jumlah dari populasinya atau jumlah dari sampelnya. Jadi itu adalah peluang. Berarti NA iris B berarti tadi kan 1. Kemudian ini 52. Nah, kita kembali ke soalnya. Yang ditanyakan sama soalnya di sini adalah kejadian tentukan peluang dari A gabung B. Itu ya yang ditanya sama soalnya tadi. Maka A gabung B, peluang A gabung B ini apa rumusnya tadi? Peluang A gabung B ini rumusnya peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Ini rumusnya tadi ya. Nah, tinggal teman-teman masukin aja nilainya. Peluang A berapa? Peluang A tadi itu 4 per 52. Nah, kemudian peluang B nya 13 per 52. Kemudian peluang A iris B 1 per 52. Nah, tinggal teman-teman jumlahkan ya, berarti di sini 16 per 52. Nah, ini jawabannya ya. Peluang dari A gabung B. Paham ya? Ada Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya, nggak ada kesusahan ya. Terakhir saya pengen jelaskan peluang bersyarat ya. Kita masuk ke peluang probabilitas bersyarat. Peluang bersyarat. Oke. Saya sambung ke, nah ada istilahnya apa? Saling bebas, saling lepas, itu bisa dipelajari sendiri ya. Saya skip aja untuk itu, kalian bisa belajar sendiri untuk yang itu. Ini udah paham, udah dicatat.
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau udah saya sambung ya. Kita sambung ke 1.4 ya. Kita sambung ke 1.4. Oke. 1.4. Jadi probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas bersyarat atau peluang bersyarat. Nah, misalkan ada pernyataan seperti ini ya. Berapa peluang akan hujan pada sore hari jika sekarang mendung, seperti itu ya. Itu biasanya peluang bersyarat. Berapa kejadian dia akan membeli barang jika saat ini dia cuma punya uang sekian rupiah. Jadi ada syaratnya seperti itu ya. Itu maksud dengan peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat biasanya dilambangkan dengan seperti ini ya. Peluang A dengan syarat B. Jadi seperti itu ya. Jadi itu peluang bersyarat. Nah, jadi rumus dari peluang bersyarat itu sendiri adalah jadi rumus dari peluang bersyarat itu peluang A dengan syarat B itu dapat kita tentukan dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Dengan syarat itu peluang B-nya itu harus lebih besar dari 0. Kalau dia sama dengan 0 berarti dia tidak terdefinisi ya. Jadi harus lebih besar dari 0. Ingat, peluang itu nggak boleh hasilnya negatif ya. Peluang itu diantara 1 dan 0 ya. Berada di rentang nilai itu. Nah, sampai sini paham ya. Jadi bisa ditelaah rumusnya ya. Jadi misalnya peluang A dengan syarat B berarti yang di bawahnya adalah peluang B. Yang di bawahnya adalah peluang B. Jika B di sini maka B yang di sini ya. Jadi seperti itu. Itu cara mengingatnya ya. Misalkan saya punya soal seperti ini. Soalnya nggak ada yang susah ini, gampang semua ya. Saya punya soal seperti ini ya, nggak apa-apa yang susah-susah aja. Kalian telusuri sendiri ya, soal-soal di internet banyak saya rasa. Diberikan populasi sarjana di suatu kota yang dibagi menurut jenis kelamin dan status pekerjaannya. Nah, jadi ada data suatu kota itu membagi jumlah penduduknya berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaannya. Jadi itu contohnya ya. Jadi datanya akan saya tunjukkan. Nah, harusnya saya foto ini sebelum saya ngajar ini. Jadi ada pekerjaan, ada bekerja, kemudian ada menganggur, ada status pekerjaan, ada yang bekerja, ada yang menganggur ya. Menganggur, kemudian jumlahnya mereka berapa. Nah, kemudian ini contoh sangat sederhana sekali. Ini sering muncul di soal PNS ya, saya rasa ya. Di soal-soal buku PNS ini sering ada ini Bu, soal ini. Sini ada laki-laki, kemudian ada wanita, kemudian ada jumlah. Nah, kemudian laki-laki status bekerja dia bekerja dengan jenis kelamin laki-laki
sebanyak 460 orang. Ini ya maksudnya ya. Jadi dia laki-laki dan berstatus bekerja itu sebanyak 460 orang. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan dia bekerja itu sebanyak 40 orang. Kemudian akumulasi dari laki-lakinya sebanyak 500. Gitu ya. Nah, kemudian jenis kelamin wanita dan statusnya dia pekerja itu sebanyak 140. Kemudian wanita dengan status dia menganggur sebanyak 260. Nah, kemudian akumulasi dari wanitanya itu sebanyak 400. Nah, jadi total dari seluruhnya itu ada 900 ya. Nah, kemudian untuk jumlah yang pekerja itu sebanyak berapa ini? Sebanyak 600 ya. Sebanyak orang yang bekerja itu sebanyak 600, kemudian yang menganggur itu sebanyak 300. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kemudian saya tulis saja biar teman-teman bisa paham. Misalkan diambil seorang dari mereka untuk ditugaskan melakukan promosi barang di kota tersebut. Nah, di kota tersebut bila ternyata Nah, yang ditanyakan di sini tentukan probabilitas atau peluang ya, probabilitas yang terpilih adalah yang A. Probabilitas yang A, misalkan ada dua pertanyaan ya. Dia pekerja status pekerja dengan jenis kelamin laki-laki, seperti itu ya. Nah, seorang yang punya perusahaan misalnya memilih yang bertugas untuk melakukan promosi itu adalah seorang pekerja, seorang yang berstatus pekerja dan jenis kelaminnya adalah seorang laki-laki. Statusnya bekerja dengan syarat dia seorang laki-laki, seperti itu. Itu yang melakukan promosi. Nah, kemudian yang B. Yang B dia berstatus pekerja juga, statusnya pekerja juga. Nah, dengan jenis kelamin dia seorang wanita. Seperti itu ya. Nah, yang disuruh sama pihak perusahaannya misalkan dia seorang pekerja dengan syarat dia adalah wanita, seperti itu. Saya sering lihat soal ini di buku PNS ya. Nah, gimana kira-kira jawabnya? Nah, jadi teman-teman harus misalkan dulu. Misalkan A itu adalah seorang sarjana yang telah bekerja. Itu A-nya. Kemudian B-nya itu kejadian bahwa dia adalah laki-laki. Jadi seperti itu ya. Oke, kita jawab ya. Kita coba jawab. Oke, kita jawab di sini. Kita misalkan dulu. Kita misalkan A-nya itu apa? Jadi A-nya itu
dia sudah bekerja. Apa ya? Terpilih sudah bekerja ya. Sudah bekerja. Bukan menganggur ya. Bekerja. Bekerja. Ada R-nya ya. Bekerja. Oh, nggak ada R-nya, sorry, salah saya. Astaga. Bekerja, nggak ada R-nya, bekerja. Sudah bekerja. Nah, sudah bekerja. Kemudian B-nya itu misalkan dia itu jenis kelaminnya itu kelamin laki-laki ya. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, maka A-nya itu bisa kita jawab. Maka kita jawab A yang pertama ya. A-nya di situ. Nah, N. Nah, yang pertama itu kan ditanya status pekerjaan dengan jenis kelamin laki-laki. Berarti yang ditanya itu kan yang A-nya itu peluang dia pekerja, berarti peluang B dengan syarat peluang dia A maksud saya ya. Peluang dia A. Nah, dia kan A kan, sudah bekerja itu kan A tadi kita misalkan. Peluang dia, coba lihat ini. Peluang dia, peluang dia bekerja. Nah, ini kan dia bilang tadi. Mana dia soalnya? Nah, soalnya tadi peluang dia bekerja. Nah, dengan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Berarti di sini peluang A dengan syarat B ya. Nah, jadi seperti ini. Ini yang ditanyakan untuk yang A. Nah, gimana cara jawabnya? Nah, kita harus cari tahu gimana tadi rumus peluang A dengan syarat B. Berarti peluang A gabung B dibagi dengan peluang B. Kalian harus ingat itu ya. Itu rumusnya tadi ya. Peluang A dengan syarat B. Rumusnya ini tadi ya. Rumusnya adalah ini tadi. Peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Nah, paham ya? Berarti kita harus tahu dulu peluang A iris B nya berapa. Nah, jadi peluang A iris B. Nah, peluang A iris B ini gimana dapatnya? A iris B di sini kan, coba kita back ke soalnya ya. Nah, peluang A iris B ini adalah 460 ya. 460. Nah, 460 ya, dia pekerja dan dia adalah laki-laki. Jadi irisannya itu sebanyak 460 orang ya. Nah, paham ya? Dia pekerja dan dia laki-laki. Nah, dia pekerja dan dia laki-laki itu sebanyak 4 berapa tadi? 460 ya. 460. Nah, kemudian yang ditanya di sini peluang dari B-nya. Peluang dari B di mana kita lihat? Gimana tadi peluang dari B itu jenis kelamin laki-laki. Nah, kita tahu di sini bahwa jumlah jenis kelamin laki-laki di sini ada 500. Paham ya? Nah, jadi kalau keluar soal PNS seperti ini besok udah bisa ya, paham ya, jelas ya? Bisa lah kalian jawab jadinya. Jadi peluang dia seorang laki-laki dia sebanyak berapa tadi? 500. Nah, jadi ada 500. Nah, maka oke. Itu HP saya yang bunyi ya?
Astaga, nelpon. Peluang A dengan syarat B. Nah, rumusnya kan tadi seperti ini ya. Peluang A iris B dengan syarat peluang dibagi dengan peluang B. Ini kan hasilnya 460 dibagi dengan 500. Nah, jadi jawabannya berapa itu? Ada yang salah nggak? Kita salah ya. Oke, kita perbaiki. Ini bukan peluang. Peluang, ingat, kita harus ingat peluang itu tidak boleh lebih dari 0, kurang dari 0, dan lebih dari 1. Ini kalau peluang di sini tadi saya tulis ini kan salah. Karena 460 itu adalah lebih dari 1. Jadi harusnya di sini N ya. Ini adalah N dan di sini adalah N. Nah, maka peluang dari A iris B ini berarti NA iris B, nah, dibagi dengan NS-nya. NS-nya berapa, Pak? NS-nya itu jumlah dari keseluruhannya. NS-nya itu jumlah dari keseluruhannya. Yaitu ada sebanyak 900. Ini adalah NS-nya, 900 ya. Oke. Berarti di sini 900. Nah, berarti di sini 460 dibagi dengan 900. Nah, begitu juga dengan NB-nya ya. Ingat, ini jumlah ya, bukan peluang tadi. Itu kita salahnya. Jadi di sini peluang dari B ini sama dengan peluang dari B dibagi dengan bukan peluang, N ya maksud saya. N dari B dibagi dengan jumlah dari ruang sampelnya. Jadi 500 dibagi dengan 900. Itu ya. Jadi kita udah dapat apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, berarti ini tadi salah ya, maafkan saya. Ini salah jawaban kita yang ini. Nah, sampai sini paham ya? Jadi peluang A iris B berarti 460 ya, per 900 dibagi dengan 500 per 900 ya. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Kira-kira berapa itu jawabannya? Berarti 460 per 900. Kalau nggak mau pusing-pusing, kita kali silang aja ya. 900 dibagi dengan 500. Sama jawaban sama yang tadi. Jadi 460 dibagi, ini bisa dicoret ya. Nah, ya 500. Nah, jadi ini aja jawabannya ya. 0, sekian ya. Paham sampai sini? Jadi peluang yang terpilih dia seorang pekerja
pekerja dan jenis kelaminnya adalah laki-laki sebanyak 460/500. Itu peluang dia terpilih ya. Sama dengan 0,92. 0,92. Oke. Besar dia peluangnya ya, dia terpilih. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan B-nya dijawab ya. Oke ya. Ada yang perlu kita tanyakan, didiskusikan, silakan kita diskusi tentang kuliah kita pada pagi hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, udah dicatat? Sudah, Pak. Oke, kalau udah dicatat, saya mungkin bisa akhiri ya, karena udah nggak ada pertanyaan lagi.